Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 18 Mei 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk kekuatan, kesehatan Tuhan masih jaminkan bagi kami menikmati udara segar di pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 8 dimulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan, pentabisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah menjadi korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Telah kau ambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi
tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, tanggung jawab dari Tuhan. Pasanan tengko ludiomai puang. Setiap orang tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda, entah itu tanggung jawab dalam keluarga, dalam jemaat, ataupun di tempat lain. Saat kita merasa sulit mengerjakan tanggung jawab kita, membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu kita menyelesaikan hal yang sulit kita kerjakan sendiri. Tuhan menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tugas di sekitar kemah suci. Mereka harus ditabiskan untuk siap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Pentabisan itu tentu harus ditandai dengan tanda-tanda ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah. Mereka harus membasuh pakaian mereka serta mencukur rambut di seluruh tubuh, diperciki dengan air penghapus dosa, lalu mempersembahkan kurban di depan kemah suci bersama jemaat. Ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah dilakukan oleh orang-orang Lewi yang dipilih Allah dan ditabiskan untuk suatu tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus melakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 20 pembacaan kita. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dibutuhkan ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh orang lain, sehingga kita pun harus yakin bahwa setiap kali kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi bagian kita, maka kerjakanlah itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukanlah pekerjaan itu dengan setia dan benar, karena cara kerja seperti itulah yang merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan berkat. Kerjakanlah tanggung jawabmu dengan takut akan Tuhan. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita sehati dan kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, pagi hari ini. Mengaminkan firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Mengajarkan kami untuk tetap mengaminkan bahwa tanggung jawab yang Tuhan percayakan dari Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama. Tuhan memberkati dalam hidup mereka yang bersyukur atas ulang tahun, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Senantiasa menguatkan, menopang, dan memberkati. Kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah pelayanan sehari-hari. Kawal dan dampingi jemaat ya Tuhan. Kami bersama berdoa untuk seluruh orang tua kami, lansia di tengah-tengah jemaat. Tuhan tetap peliharakan mereka dalam karya pelayanan yang terus dilakukan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapa kami di sorga, di tengah-tengah jemaat kami sehati berdoa saat ini untuk pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu.
Saat ini kami bersama-sama menggumuli untuk proses pengatapan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Cara Tuhan memelihara topangan doa dan dana dari jemaat agar proses pembangunan ini terus berlangsung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bersama, mendukung seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa untuk keluarga yang dalam masa-masa duka. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Keluarga dari almarhumah Nyonya Yohana M. Patabang Tangguh yang dimakamkan di Makassar. Tuhan yang menguatkan, menghibur anak cucu. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Bapak Teguh Agustino yang meninggal di Mangkutana. Tuhan yang akan menguatkan dan menghibur, dan seluruh keluarga kami dalam masa-masa duka, baik yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhanlah yang akan menguatkan, menghibur. Bapa di sorga, saat ini dalam doa syafaat kami sehati mendukung orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah perjuangan melawan sakit. Tuhan sendiri mengenal proses pemulihan yang terus dialami oleh Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak F Andi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Sudari Naftali Minna, Sudari Putri, Anak Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Antonius Somalinggi, Bapak Stefanus, Saudara Angel, Saudara Juan Krishna, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Baharudin Dendang, Nyonya Peter Tena, saudara kami Bapak Stefanus atau Bapak Kesia yang sementara dalam perawatan di kelompok 5. Kami berdoa untuk Bapak Stefanus Pakurung. Kami berdoa untuk Bapak Nathan Sambo dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Ludia Rangan, orang tua Bapak Nathaniel dalam perawatan di Toraja. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami bersama-sama membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu ke depan, menjalani kehidupan. Tuhan menolong, memberkati pemuda-pemudi kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang akan memberkati. Dengarkan syafaat kami, sambut kami yang datang dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.